Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cili Sabrina dengan NPM 211506142 dari kelas IoTC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi pengukuran suhu dan kelembaban menggunakan NetMCU dan Blink, baik secara website maupun aplikasi, dengan data pengukuran diambil minimal selama 4 jam, serta fitur notifikasi dalam bentuk teks dan LED apabila parameter suhu dan kelembaban tidak normal. Baiklah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuka website Blink. Di sini dapat terlihat halaman dari My Device pada website Blink, yang mana di sini saya telah memiliki device dengan nama Celi Sabrina yang telah online. Kita masuk saja. Kemudian pada bagian dashboard ini dapat terlihat parameter dan grafik dari suhu dan kelembaban. Nah, di sini saya telah melakukan pengukuran selama 4 jam, yaitu dimulai pada pukul 8:57 sampai dengan pukul 1:17. Jadi di sini sudah 4 jam lebih. Kemudian untuk melakukan atau memasangkan elemen-elemen yang menjadi pengukuran ini, saya membuka pada bagian edit dashboard. Nah, untuk suhu dan kelembaban yang seperti speedometer ini, saya menggunakan widget box dari Gauge. Selanjutnya, untuk suhu, kelembaban, dan kondisi ini, saya menggunakan label yang tinggal di-drag. Kemudian untuk LED, saya menggunakan LED. Dan untuk grafik dari suhu dan kelembaban ini, saya menggunakan chart. Jadi di sini juga saya telah menentukan warna dari suhu itu memiliki warna biru, baik dari gauge dan grafiknya. Kemudian untuk kelembaban berwarna hijau, dan untuk LED saya menggunakan warna merah. Untuk bagian suhu, saya mengaturnya menjadi virtual pin 0, dan kelembapan menjadi virtual pin 1. Begitu juga untuk bagian labelnya, untuk suhu virtual pin 0 dan kelembaban virtual pin 1, dan grafiknya juga seperti itu. Di sini terdapat kondisi. Kondisi ini menggunakan virtual pin 2 dan LED menggunakan virtual pin 3. Di sini saya akan membuka bagian data stream. Nah, pada bagian data stream ini terdapat detail dari tipe data yang digunakan untuk masing-masing elemen yang digunakan. Yang di sini yang pertama ada kelembaban. Kelembaban di sini menggunakan tipe data double. Jadi nanti ketika sensor suhu mendeteksi kelembaban, maka yang akan tampil berupa bilangan bulat atau bilangan koma. Begitu juga untuk pendeteksian terhadap suhu. Selanjutnya untuk suhu ini dan suhu dan kelembaban ini, untuk minimalnya 0 dan maksimalnya 100. Kemudian untuk kondisi ini menggunakan tipe data string. Jadi kondisi ini akan menampung kalimat atau kata-kata apakah kelembaban ini bisa berjalan normal atau tidak. Nah, kemudian untuk bagian LED ini diatur dengan menggunakan integer dengan minimal dan maksimalnya 0 dan 1, yaitu 0 untuk low dan 1 untuk high. Jadi 0 itu lampunya mati dan 1 itu lampunya menyala. Kemudian pada bagian device info, di sini terdapat firmware dari configuration. Di sini nanti akan kita kopikan saja dan kita masukkan ke dalam kode program di bagian Arduino IDE-nya. Ini adalah kode program yang akan terkoneksi dengan Blink yang telah kita atur sebelumnya. Jadi tadi untuk firmware configuration-nya ini menggunakan pada bagian define ini, kita pastekan pada bagian line 1 dan line 3 ini merupakan autentifikasi, yang mana di sini terdapat autentifikasi dari template ID dan template name. Tadi saya menggunakan template name-nya itu Celi Sabrina. Kemudian untuk line ketiga ini terdapat
Autentifikasi untuk token. Token ini bersifat unik. Pada bagian line ke-6 ini terdapat define blink print serial. Ini merupakan konfigurasi output agar dapat dicetak ke serial monitor. Selanjutnya di sini terdapat include ESP8266 Wi-Fi.h. Ini akan mengolah ESP8266 yang terkoneksi dengan Wi-Fi. Kemudian di sini terdapat Blink Simple ESP8266.h ini akan mengintegrasikan ESP dengan Blink. Selanjutnya di sini terdapat include DHT.h, ini merupakan pustaka dari DHT. Kemudian di sini juga terdapat chart out, Blink out token, ini akan digunakan untuk pendeklarasian dari token. Kemudian di sini terdapat kredensial untuk set password dan Wi-Fi atau hotspot yang digunakan pada handphone. Di sini saya menggunakan SSID-nya atau nama dari hotspotnya itu Chelly dan untuk passwordnya Sabrina. Kemudian di sini pada line ke 20 sampai dengan 23 ini merupakan pendefinisian dari sensor suhu itu sendiri. Yang mana untuk sensor suhu ini didefinisikan dengan pin D2 atau digital 2. Jadi untuk sensor suhu DHT11 ini memiliki 3 kaki, yang mana pada bagian positifnya itu akan terhubung ke 3 volt pada Node MCU, dan negatifnya, kaki negatif akan terhubung ke ground, dan untuk outputnya itu DHT pin D2 ini. Jadi dia terhubung ke Node MCU digital 2. Kemudian di sini terdapat pendefinisian bahwa DHT yang digunakan adalah DHT11. Dan di sini juga terdapat blink timer, blink timer. Ini merupakan penjadwalan yang akan terus-menerus terjadi atau mengatur kode program apa saja yang akan dijalankan. Selanjutnya di sini terdapat void setup. Void setup ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Kemudian di sini terdapat void loop. Void loop ini terjadi secara terus-menerus selama program masih bisa berjalan. Dan di sini juga terdapat timer run. Jadi dia akan terus-menerus menjalankan tugas-tugas yang telah dijadwalkan oleh blink timer. Selanjutnya di sini terdapat void sensor, yang mana terdapat float H dan float T. Float H dan float T ini merupakan variabel yang akan menyimpan, yang mana H ini merupakan red humidity. Humidity ini kelembapan, yang akan menyimpan kelembapan, dan T ini temperatur, jadi dia akan menyimpan suhu. Kemudian di sini terdapat pengkondisian if, yang mana isNaN H, isNaN T. IsNaN ini berarti is not a number, yang mana jika H dan T ini bukan merupakan nilai, maka akan keluar pada serial print-nya violet to red from DHT sensor. Jadi sensor DHT ini akan mendeteksi suhu dan kelembaban berupa number atau angka. Jadi ketika dia tidak mendeteksi adanya kemunculan angka, maka akan muncul pada serial monitor violet to red from DHT sensor. Selanjutnya di sini terdapat blink virtual write. Ini merupakan pendefinisian dari virtual pin yang tadi telah diset di bagian blink, yang mana V0 atau virtual pin 0 ini merupakan T atau suhu, dan virtual pin 1 ini mendefinisikan H, yaitu kelembapan, dan virtual pin 3 ini akan mendefinisikan LED. Selanjutnya di sini terdapat serial print untuk mencetak ke serial monitor. Suhu di sini akan terisi dengan variabel T, dan kelembaban yang akan dicetak akan terisi dengan variabel H. Selanjutnya di sini terdapat pengkondisian kembali, yang mana jika T atau T itu merupakan suhu lebih dari 35, maka akan terdapat notifikasi suhu di atas 35 derajat Celcius.
maka V2 ini merupakan kondisi yang tadi dicetak sebagai string suhu tidak normal. Dan LED akan bernilai high atau nyala. Lanjutnya, terdapat else, yang mana jika V2 atau virtual pin 2 ini suhunya normal, maka LED akan low atau mati kembali. Baiklah, langsung saja kita akan melihat bagaimana pengimplementasiannya. Di sini terdapat lattes. Lattes ini akan berjalan secara terus-menerus dalam hitungan detik dan akan terus mengupdate perubahan suhu dan kelembaban secara real time. Kemudian di sini terdapat last hour. Last hour ini akan mendeteksi selama 1 jam terakhir. Di sini kan 12.40, jadi di sini 1.30. 12.40 dan 1.30 untuk suhu dan kelembaban. Kemudian di sini terdapat 6 hours, jadi di sini akan melihat 6 jam terakhir suhu dan kelembaban ini. Jadi dapat terlihat untuk hasil pengukuran suhu, di sini untuk titik tertingginya yaitu pada pukul 9:50 dengan suhu 34,55. Jadi ini suhu tertinggi. Dan untuk suhu terendahnya itu berada pada pukul 11:26, yaitu di titik 31,3 derajat. Dan untuk rata-rata dari suhu ini dapat terlihat bahwa grafik ini cenderung menunjukkan di kisaran angka 32. Kemudian untuk kelembaban dapat terlihat di sini untuk kelembaban yang paling tinggi itu berada pada nilai 82,83 dan yang terendah ini berada di sini. Itu di titik 67, itu di pukul 9:52. Kemudian kita akan coba untuk membuat kondisi suhu normal ini menjadi suhu tidak normal dan LED ini akan menyala. Jadi saya akan mencoba menggenggam sensor suhu ini agar suhunya dapat meningkat. Sekarang suhunya telah naik menjadi 33,3 dan kelembabannya menjadi 82. Suhunya naik lagi menjadi 38 dan sekarang 34. Kelembabannya juga menaik menjadi 85. Nah, sekarang untuk suhunya menjadi 35,2 dan kelembabannya menjadi 86. Maka untuk kondisinya dapat terlihat di sini suhu tidak normal dan LED menyala. Jadi kita coba untuk lepaskan lagi dari genggaman saya untuk melihat apakah suhu telah turun. Nah, jadi dapat terlihat bahwa kondisi kembali menjadi suhu normal dan LED mati di suhu 34 dan kelembaban 74. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mencoba pada aplikasi yang telah saya install sebelumnya pada perangkat smartphone. Ini adalah halaman website dari Blink, dan ini adalah halaman aplikasi Blink yang telah terinstall di smartphone. Di sini saya akan masuk ke device Celi Sabrina. Kemudian dapat terlihat data yang disajikan untuk suhu dan kelembaban yang sama antara website dan aplikasi. Di sini juga terdapat gauge, label, dan grafik untuk suhu dan kelembaban. Selanjutnya, saya akan mengetes apakah tampilan pada website dan aplikasi ini dapat saling terhubung dengan cara memanaskan atau meningkatkan suhu area sekitar sensor DHT11. Jadi dapat terlihat bahwasannya suhu dan kelembaban pada tampilan website dan aplikasi sama-sama meningkat. Akibat sensor DHT11 yang saya genggam, maka suhu di sekitar sensor akan meningkat. Ketika suhu berada pada angka 35 derajat, maka kondisi yang semula normal menjadi tidak normal dan LED yang semula mati akan menyala.
Hal itu terjadi pada website dan juga aplikasi Blink. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi pengukuran suhu dan kelembaban menggunakan .mcu dan Blink. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.